Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari WRW dan mudah-mudahan produk ini juga bisa memberikan masukan lagi yang terbaik buat Anda semua ya. Oke, sebelum kita mereview produk ini adalah produk WRW UV888 10 watt. Jadi ini adalah produk WRW yang wattnya cukup besar ya. 10 watt. Nanti seperti apa kita akan tes ya. Tapi sebelum kita mulai reviewnya, kita minum kopi dulu ya. Mudah-mudahan suara saya nggak pecah-pecah, ini sudah agak saya jauhin karena kalau terlalu dekat dia pecah ya teman-teman, ini mic-nya. Dan kalau terlalu jauh juga dia banyak cut-nya gitu, jadi ada suaranya ngekat gitu. Tapi mudah-mudahan ini enggak ya, ini pick-nya kita coba atur supaya tidak terlalu over. Oke, kita minum dulu ya kopinya. Bismillah. Alhamdulillah kita seruput kopinya. Sekarang kita langsung review aja, nggak usah lama-lama. WRW UV 888 10 watt. Ini dia WRW UV 888 ya, 8-nya 3 kali ya, 10 watt, dan ini merupakan radio yang mungkin watt terbesar dari WRW ya tentunya. Oke, kita akan coba unboxing boxnya ya. Di sini kita lihat ada tulisannya VWW PEV UV88 ya. Jadi kalau WRW ini sama PEV mungkin sama ya. Jadi ini tulisannya VW UV88. Oke. Kita lihat lagi di samping di sebelah di atas ini ada tulisannya 10 watt. 10 watt UV88 ya. Kita buka aja apa isinya yang ada di dalam dari WRW UV88 ini ya. Seperti apa dalamnya kita lihat sama-sama ya. Di sini ada buku panduannya, multiband portable transceiver user manual ya. Seperti biasa saya buka dari belakang ya teman-teman, saya buka dari belakang. Kita lihat untuk spesifikasinya ada nggak ya. Kita buka dari sini, kok nggak ada ya. Kita buka pelan-pelan. Optional aksesoris di depan ada nggak? Kita coba lihat dari depan. Oke, kita coba buka dari depan, kita lihat untuk spesifikasinya. Oh, dari depan dia ternyata. Di sini spesifikasinya ada FM radio, kemudian AM, jadi bisa dengerin airband ya. Kemudian ada VHF, ada 220 sampai 260 MHz, ada UHF 350 sampai 390, ada 400 sampai 520 MHz ya. Oke, nanti kita cek aja. Kemudian power itu 10 dan 5 dan 10 watt. Oke, nanti kita coba ya, audio power 1 watt. Kemudian di sini kita dikasih juga ada buku petunjuk ya, ini bahasa Indonesia ya, buku petunjuk, kertas petunjuknya ya, tapi kok gambarnya beda ya. Oke ya, kita abaikan aja, ini gambarnya beda ya, taruh aja di sini. Kemudian dapat garansi kartu dari WRW. Kita buka aja, kita dapat antenanya. Kita lihat antenanya di sini teman-teman, antenanya seperti ini. WRW ada lingkaran merahnya. Ini lingkaran merah begini kalau di kamera ini kayak Canon ya. Canon kalau ada lingkaran merah gini itu kelasnya high end. Jadi lensanya lensa yang mahal itu kalau Canon ya, ada lingkaran merah begini. Nah, ini kalau saya lihat antenanya bagus juga sih, lentur ya. Kemudian di sini tertulis 136, 174 dan 400 sampai 470 MHz ya. Oke, kita taruh dulu antenanya. Kita dapat di sini desktop charger, input 5 watt, output 5 watt. Oh, ini pasti pakai
adapter handphone ini ya, bener ya, pakai USB Type C. Dia udah USB Type C. Kita dapat adaptornya juga adapter handphone nih. Di sini berapa itu? 1 ampere 5 volt. Tuh Type C juga untuk ngecas ya. Nice. Kemudian dapat di sini barrel clip. Ya udah itu aja. Kemudian ini radionya 10 watt dengan menggunakan Type C, luar biasa ya. Oke, ini dia WRW. Jadi nggak perlu pakai adapter yang lain. Kalau Anda misalnya lagi di jalan atau apa ya, di mobil, Anda bisa menggunakan cas HP ya, handphone ya, sehingga Anda tidak merasa khawatir Anda kehabisan daya di manapun, karena Anda pasti kemana-mana bawa handphone dan bawa charger handphone. Jadi ketika Anda nggak bawa desktopnya ini nggak masalah ya, desktop dari HT ini Anda tinggal colokin aja mungkin di baterainya. Kita lihat dulu baterainya apakah betul. Ya betul ya, di baterainya itu sudah di bawah sini ada Type C. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Anda tidak usah khawatir ketika Anda di jalan, di perjalanan ya. Anda langsung aja dengan cas HP Anda bisa gunakan untuk mengecas HT ini ya. Di sini baterainya dia ada berapa spesifikasinya? Oh, 5.800. Wah, gede banget ya. 5.800. Kalau yang punya Welcome ini 3.800. Ini 5.800. Besar sekali ya. Oke. Kemudian di sini spesifikasi di belakang radionya sudah tertulis sama dengan di buku tadi ya. Technical specification-nya sama dengan di buku dari CV Atlantic. Oke, kita pasang aja ya. Kita pasang saja untuk baterainya. Dari bawah kita dorong ke atas. Nah, ini kita pasang konektornya. Nah, ini di sini antenanya jenisnya SMA female ya, seperti itu teman-teman. Ini SMA female untuk antenanya. Kita pasang aja untuk ke radionya ya. Ya, ini WRW beda memang ya, antenanya itu ada lingkaran merah ini beda banget ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebelah kanan dulu ya teman-teman. Kita sisi sebelah kanan, kita lihat untuk WRW UV88 ini yang kita lihat. Di sini ada 2 tombol, ini mungkin 2 tombol PTT apa-apa saya nggak tahu ya, mungkin tombol PTT di atas ya. Di bawah shortcut, kemudian satu lagi shortcut. Nah, ini dia ada warna biru seperti ini, dan ini sebenarnya bagus ya, PTT-nya ini dia ada gripnya sehingga tidak akan leset kalau kita pencet. Cuman sayang sekali lagi, ini karet ya. Apakah ini karet yang berkualitas tinggi atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau sebaiknya diganti plastik ya, sehingga kita mencet tombol ini kan sering ya. Kalau karet takutnya ini nanti lama-lama dia akan getas ataupun dia akan pecah-pecah ya. Seperti itu, jadi kecuali kalau nanti ada stok di pasaran untuk PTT-nya ini, karena dikhawatirkan mungkin 3 tahun atau 2 tahun ini sudah pecah-pecah, mungkin seperti itu kalau kita tidak rawat dengan baik ya. Kemudian di sini tombol di depan kita bisa lihat ada tombol menu di sebelah kanan atas, kemudian up down, kemudian di paling kanan itu ada tombol exit atau keluar ya. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, nah ini 9 sampai 10 ya, seperti WRW yang kemarin ya, sama saja itu untuk tombol-tombolnya. Kemudian di sini juga ada abjadnya, A, B, C, D ya, jadi di sini abjad juga ada di tombolnya, seperti kita menggunakan WRW yang kemarin yang bukan WRW yang kemarin ya, WRW yang sebelumnya ya, sama aja. Dan ini mungkin juga sama dengan DL202 kalau nggak salah ya, 2022 ya, susunan ini ya. Atau beda ya, saya lupa. Tapi yang jelas ini sama dengan WRW 388, cuman ini dia versi yang high power yang 8888 ya. Oke, di atas keypadnya di sini ada speaker. Di sini lubangnya kelihatan ya, meskipun agak nggak terlalu luas, tapi ini kayaknya sudah cukup ya.
Kemudian di atasnya lagi ada logo WRW dan ini ada layar LCD-nya warna ya. Kemudian di atasnya ada lampu, di atas HT ini ada lampu, ada tombol shortcut lagi, dan di sini ada LED indikator untuk transmit dan receive. Kemudian di sebelah pojok kanan ini ada knob untuk tombol power dan radio, volume, sorry, radio. Jadi ini on off sama volume ya, seperti biasa. Dan standar-standar aja, jenis knobnya ini standar-standar aja, dengan yang lain sama. Kemudian di belakang ada untuk masang tali ya. Nah, di sini untuk belt clip di baterainya. Jadi belt clipnya dipasang di baterai. Jadi kalau baterainya dilepas, ya belt clipnya sudah nggak nyangkut di di HT-nya ya. Dia nyangkutnya di baterainya. Kemudian di sebelah kanan ada speaker dan mic. Speakernya di atas, mic-nya di bawah. Ini untuk extra mic dan untuk kita program ya. Kemungkinan besar ini juga sama dengan ini enggak ya? Coba kita lihat. Speaker dan mic, oh ya sama. Jadi WRW masih bisa kita pakai untuk kabel bopeng ya, untuk ngecas, untuk program ya. Sama. Oke. Jadi usernya bisa dipakai kabel datanya pakai yang lain, yang punya bopeng juga nggak masalah ya. Oke, karena kita sudah jelasin semua, dan ini tombolnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk ya, sedang-sedang aja ya. Kita akan coba. Ini kayaknya seperti Alinco kemarin ya, yang kita review, yang V100, tombolnya seperti itu. Kalau dibandingkan ini sih ya masih lebih empuk ini sedikit ya. Ini sama dengan V100, di Alinco V100, tombolnya seperti ini untuk rasanya ya. Kita on saja langsung ya, supaya tidak kelamaan, kita on langsung. Nah, kita coba dengarkan ya. Ini serasa kita pakai TXQ A37 atau Talkport A36. Kita lihat ya, kita dengarkan ya. Welcome, frequency mode. Oke, frequency mode. Dan ini tidak seperti yang DL2020 ya, dia langsung ya bisa dual standby atas bawah, AM-nya bisa diisi ya, dan ini bisa kita dengarkan airband-nya nanti untuk kalau dia muncul ya bisa ya. Ini kalau nggak salah dual standby sudah, ini ada tulisannya di atas. Nah, cuman sayang ini kok kebuka-buka terus ya. Aduh, ntar kita tekan dulu ya biar pas. Ya, ini mungkin juga nggak waterproof ya teman-teman. Jangan Anda celup-celupin ini radio, karena saya lihat dari sisi sebelah sini aja, di sisi data ini sering kebuka ya. Jadi tutupnya ini sering kebuka, kemudian ini juga sealnya nggak terlalu kuat. Jadi jangan Anda kasih hujan-hujan atau mungkin kecelup, ini bahaya ini untuk WRW ini ya. Oke, kita hidupkan menunya apa aja, kita pencet. Di sini ada square, nah persis TXQ A37 ya, atau Talkport. Ini kita pencet menunya di sini, keluarnya di bawah sini ya. Oke, kita enggak apa-apa, yang penting. Nah, ini airband udah mulai bunyi ya, nanti kita coba ya kalau udah bunyi lagi ya. Oke, kita pencet menu, ada square, ada ini firmware, ada reset, ada RX, ada on-site sensor, STE off, on, TX, HB, TDR. Nah, TDR ini dual standby-nya ya teman-teman, ini on. Kemudian MDF, ini memori display. Jadi memori display di layar ini ya. Ini B, ini mana tadi? Memori display B itu frekuensi, memori display A itu frekuensi. Kalau sudah dikasih nama nanti bisa kita rubah ke nama ya. Kemudian repeat relay ya 2 detik ya, repeat delay mungkin apa ya, nggak tahu saya ini apa ya. Repeat STE 2 detik, Fox delay 1,3 detik. Di sini ada menu exit time. Nah, ini menu exit time kita perpanjang biar kalau nge-review itu nggak langsung keluar dia menunya.
Kita coba 60 detik aja, biar nggak apa-apa, nggak lama. Kemudian di sini ada PTT light. Nah, ini delay-nya juga ya. Kemudian tone, ada scan add, kemudian auto lock, kita off saja. Kemudian ada DTMF, kemudian ada DTMF code, ada S code, ada any name code, kemudian power on message. Ya, ini kita pakai voltage, ada juga logo. Kemudian CDSS save mode, kemudian scan DCS, kemudian ada scan GTSS, kemudian ada shift. Shift ini untuk repeater, apakah kita pakai plus atau minus. Kemudian offset, ini nilainya berapa antara plus minus tadi untuk sebuah repeater atau crossband. Kemudian IBR, mungkin layar ini ya. Kemudian PF3, ini light. Kita coba ya, PF3 mungkin yang ini. Ini bisa dirubah ya teman-teman. Bisa dirubah, apakah kita mau pakai light atau search, scan, TX power, radio, light. Ya, kita cancel aja. Kemudian PF2 wrong press, ini search atau nyari ya, nyari untuk nyeken frekuensi. Jadi ini bisa untuk nyeken juga. Kemudian radio PF2, ya udah itu ya. Scan ref, BCL off, language English, beep prone on, ini yang kita pencet-pencet bunyi ini ya, itu beep on. Kemudian voice on, kemudian bandnya itu kita pakai white, kemudian Fox off, kemudian TOT 60 detik 1 menit ya. Roger off, ini Roger ini beep, kalau kita punya PTT kalau selesai bunyi beep ya. Kemudian save, kita pakai deep, tengah-tengah ya. TX kita, ini TX-nya ada berapa powernya, ada high, ada middle, ada low ya. Kita pakai low dulu ya. Kemudian kita pindah lagi, aduh mana kok naik, kita voice primary off, kemudian nah ini C di CS, kemudian ini C di CSS, ini untuk transmit ya, untuk tune, untuk repeater atau yang lainnya. Kemudian R di CS receive, R GTSS receive juga ya. Ini sementara off. Kemudian delete channel ini delete memori yang kita sudah simpan, kita mau delete, kita pencet menu ini ya. Kemudian memory channel, ini kita mau input memori ya. Kemudian step kita rubah ke 5 aja ya, standar 5 kilo. Kita ke 5. Kemudian square 1 ya, udah. Oke, selesai. Itu dia untuk menu-menunya dari WRW UV888. Oke teman-teman, kita akan tes dulu. Yang pertama saya akan tes receive dulu aja ya. Kita coba tes receive. Nah ini kita coba, ini sekarang di A sini ya. Ini atas bawah pakai yang ini ya, tombol cancel atau exit. Kita pindah ke atas, kita coba seismograph. 1, 0. Ya kita coba ya. Ini square 1 ya, tadi square-nya 1. Wah ini malah airband yang masuk ya. Kita coba matikan dulu yang dual receive-nya, dimatikan dulu ya. Dual standby. Kita matikan dulu biar tidak kemasukan ini. Oke, kita coba lagi. Saya keliling-keliling nggak bisa teman-teman. Oke, saya coba square-nya tak kasih ke 0 ya. Nah, mana square-nya? Square kayaknya nomor 00 ya. Oke. Kita kasih ke 0. Pakai bunyi.
Oke teman-teman, agak lemah resipnya ya, agak lemah. Oke, tetap saya biarkan aja dulu, langsung kita pakai antena luar aja ya. Kita coba dengan antena luar, apakah resipnya ada perubahan. Dengan menggunakan antena luar kita tes ya resipnya dengan antena luar, apakah ada perubahan atau sama saja. Kalau sama saja ya berarti ereknya kurang kuat ya. Oh ya, masih sudah lumayan, cuman masih kresek-kresek ya. Kalau spell saya tutup, seperti apa yang terjadi? Kita coba aja. Spellnya kita tutup. Kita buat 1 ya. Apakah masih bisa ngeresip? Kita buka. Nggak bisa teman-teman. Squel dibuka. Menu. Squelch. Nah ini squel kita buka squelnya. Bisa tapi kemeresek ya. Oke, ya, squelnya akan merusak teman-teman. Jadi ya, kalau saya bisa katakan ini ereknya kurang ya, kurang ereknya. Jadi untuk yang WRW ini ereknya kurang, masih lebih baik kemarin Redel DL2022 ya. Tapi ini powernya gede, powernya gede ini. Oke, kita akan tes modulasi dari radio WRW UV88 ini. Kita lihat seperti apa modulasinya. Teman-teman, kita akan tes suara modulasi dari WRW. Coba kita coba pastikan supaya pas ya. Nih, mikrofon yang satu kita arahkan ke radio sana ya. Oke, kita arahkan ke sana. Kita akan, karena ini high power, kita coba sandingkan juga dengan radio yang high power. Nah, nanti kalau udah nggak bisa sama ini ya, nanti kita turunkan pakai yang ini ya, Pak, kualitasnya masih lebih keras apa enggak. Kita coba ya. Oke, sekarang kita akan tes WRW UV888 ini dengan kita sandingkan menggunakan Wercom WR88 Plus spot radio, sama-sama 10 watt, tapi pakai low power nih. Sorry teman-teman. Oke, kita coba ya untuk yang WRW UV888 ya, nggak pakai plus. Oke, 1 2 3 3 2 1 dicoba. Ini dia untuk kualitas WRW UV888 UV888. Kita coba untuk yang Wercom ya. 1 2 3 3 2 1 ini Wercom WR88 Plus spot radio. Kita kecilkan supaya kelihatan perbedaannya. Kita sekarang pakai yang ini. Ya, kita tes ya. 1 2 3 3 2 1 kita coba dengan menggunakan UV888 WRW. Sekarang kita pakai yang spot radio. 1 2 3 3 2 1 tes. Ini kita gunakan WRW lagi Wercom WR88 Plus spot radio. Ini kita gunakan WRW UV888. Oke, memang nggak bisa kita tandingkan dengan yang spot radio ya. Oke, kalau gitu saya pakai yang ini aja. Kita coba pakai yang ini dengan Quanseng ya, Quanseng UV-K5. Ini antenanya saya ganti dulu teman-teman, nanti rusak ini antenanya, frekuensi 800 ya. Kita ganti dengan antena yang frekuensi di VHF. Jadi ini antena frekuensi 800 MHz. Kita coba ya. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 1. Ini kualitas dari Quanseng. Ini kualitas dari Quanseng UV-K5. 1 2 3 3 2 1. Ini kualitas WRW UV888.
Oke ya, kalau disandingkan dengan Quanseng ya jelas lah UV 888 lebih kencang teman-teman ya, lebih oke, lebih kencang suaranya, lebih mantap. Ya, kalau dibandingkan Welcome ya nggak sekelas. Ini saya nggak tahu nih, Welcome ini kenceng banget ya, suaranya full power. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita tes untuk power. Powernya nanti dulu ya. Nah, ini teman-teman udah penasaran mau tes power terus ya. Nah, sekarang kita mau tes bukan power, tapi kita mau tes untuk antenanya ya. Kita coba antenanya dulu ya teman-teman. Supaya tidak penasaran, kita tes antenanya dulu. Karena ini antenanya modelnya bagus. Apakah sebagus dari modelnya atau seperti apa? Oke, kita tes ya. Oke, kita akan tes untuk antenanya. WRW UV 888 ya. 888. Kita tes dulu di VHF-nya. Kita tes di VHF start 140 MHz. Stopnya di 174 MHz. Kita tes ya. Di mana masuknya dia? Oke. Ini sudah kita lihat untuk udah fokus ya. Oke, fokus. Aduh. Nah, ini fokus nggak? Oke, fokus teman-teman ya. Kita lihat di sini dia di 146, 120, 143. Wah, di bawah masuk juga ya. Jadi ini antenanya bagus ya teman-teman. Nih, di Rapi paling bagus di Rapi nih. Buat teman-teman Rapi, antenanya oke nih ya. Di Orari sih masuk cuman ya udah ngepres ini 1,8. Tapi nggak apa-apa, masih bisa teman-teman, masih bisa, nggak apa-apa, nggak masalah ya, masih bisa. Oke, kita coba di UHF ya, di 430 MHz, kemudian stopnya kita kasih di 450 aja ya, 450 MHz. Kita lihat untuk di UHF-nya, aduh, sayang UHF-nya ya. UF-nya agak tinggi teman-teman. Ya itu yang saya bilang kemarin juga ya. Kalau di VF bagus, kadang di UF-nya nggak bagus. Kalau di UF-nya bagus, di VF-nya lari. Ya seperti itulah kalau antena bawaannya. Jadi ya kita mau gimana lagi teman-teman. Tinggal kita atur-atur aja. Apalagi ini powernya besar ya. Jadi saya sarankan kalau di UHF kita pakai low saja. Nah, kita nggak tahu low-nya berapa, nanti kita tes ya. Untuk radio ini low powernya berapa, nanti kita lihat sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian power. Oke teman-teman, ini kita tes untuk radio WRW UV 888 ya. Kita tes untuk powernya. Kita coba untuk powernya. Nah, kita hidupin radio. Kita buat skala 5 watt dulu. Kita coba di low power. Ini sekarang di VHF ya. Kita coba di low power. Wah, low powernya 5 watt di VHF, sorry, bukan UHF ya, VHF ya. VHF low powernya dia masuk di 5 watt. 5 watt. Oke, sekarang kita pindah ke middle. Ntar mana? X power. Nah ini. Kita pindah ke middle. Kita lihat teman-teman middle-nya berapa? Mentok. Kita coba middle-nya. Middle-nya 7 watt ya. Middle-nya ada di 7 watt untuk WRW UV 888. Kita masuk ke high power. Oke, high. Sekarang kita lihat high powernya berapa. Siap teman-teman, harap deg-degan. High powernya berapa? Ya, sebentar. Saya coba dulu. Biasanya kan switch-nya ini agak bermasalah ya.
Tapi pengukuran ini akurat ya, terbukti kemarin untuk yang Alinco kan tepat dengan spesifikasi. Kita lihat. Oh bukan itu, sorry. Nah ini kabelnya sedikit. 11 watt ya teman-teman. Kita lihat sekali lagi. Ya 10 dan 11 watt. Tadi sempat goyang ke 11 watt. Kita coba lagi, mungkin baterainya mulai menurun ya. Ya 10 dan 11 watt ya. Sekitar itu. Kita coba switch saklarnya lagi, siapa tahu saklar saya bermasalah. Ya memang 11 watt, 10 watt ya. Ya 11 watt. Sekali lagi supaya lebih kelihatan, 11 watt. Oke, untuk WRW UV888 ini high powernya 11 watt di standar amatir ya. Kalau saya naikin lagi, Anda percaya nggak? Ini pasti tinggi wattnya ya, 160 nih. Sama di Welcome juga gitu, kalau saya naikin di 160 dia gede. Oh malah sorry teman-teman, ini kok dia turun ya? Ini turun ya malahan. Ya turun malahan teman-teman. Kalau di Welcome dia naik ya. Ini kita kembalikan lagi. Ya 11 watt di amatir. 11 watt. Saya kira saya naikin malah naik ya. Oke, saya turunin coba di rapi. Sama 11 watt lewat dikit. Di 150. Sebentar, kita coba di 150. Wah. Puncaknya di 150 teman-teman. Tuh. Puncaknya di 150 ada di 13 watt. Nih 13 watt. Ya sama dengan Welcome itu, kalau dinaikkan dia naik segitu ya. Tapi kita diamatir aja lah ya nyobanya. Jadi teman-teman lebih berhati-hati lagi kalau pakai di 150, terutama untuk di komersial, karena antenanya tadi tidak support di atas ya. Jadi kalau pakai antena luar ya di match kan, ini powernya gede ya, di 150 di komersial. Tapi di 160 dia udah turun lagi ya, di 7 watt tadi. Oke. Sekarang kita masuk ke, tadi kita standarnya di amatir aja ya, di amatir aja gitu ya. Jadi di amatir ya segini ya, 11 watt. Oke, sekarang kita masuk di UHF-nya di 435. Kita ambil tengah-tengah aja 435. Sekarang saya akan coba untuk menggunakan low power dulu. Oke, kita pakai low power. Untuk di UHF-nya berapa? Hampir 3 watt ya, low powernya hampir 3 watt. Kemudian kita coba middle-nya. Sorry. Nah, middle-nya kita coba. Middle-nya 5 watt teman-teman, middle-nya 5 watt di UHF. Kita coba high power-nya. Nah, ini sudah high power. Kita lihat, kita naikkan ya. Skalanya ke 20 watt. 7 watt. High powernya 7 watt teman-teman. Jadi skalanya berbanding terbalik dengan yang VHF ya. UHF-nya agak turun jauh ya, 7 watt. Kalau kita turunin lagi coba di 400 ya. Di frekuensi 400 kita lihat apa yang terjadi untuk wattnya. Naik teman-teman. Di 400 naik menjadi 8 watt. Kita turunkan lagi ke 390. Apakah bisa mancar 390? Kita lihat. 7 watt. 350. 350 turun jauh di 1,5 watt. Di 260. 260 berapa itu? 269 watt. Nah ini dia. Jadi yang seperti saya pernah bilang ya, kalau dia maksimalkan di UHF low atau di VHF high, itu UHF yang high-nya itu akan turun wattnya.
Tapi di VHF-nya tadi bisa besar ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah. Jadi pengaturannya memang kalau dual band ya dual band. Tapi kalau three band pasti ada salah satu yang nanti akan menurun ya. Misalnya di VHF-nya 10 watt, kemudian di VHF low-nya 350 atau 260-nya itu dia bisa di atas 10 watt atau 10 watt, maka UHF nya akan dia turun ya. Tapi kalau di VHF-nya dia 10 watt, kemudian di UHF-nya bisa 8 watt atau 9 watt, maka di 350-nya pasti akan turun, bisa cuma 1 watt atau 3 watt atau 2 watt ya, seperti itu teman-teman. Jadi pengaturannya tidak semudah yang kita bayangkan. Apakah bisa semuanya linear ke 10 watt, itu tidak bisa ya teman-teman, karena filter yang ada di sini kan harus dilengkapi ya. Dilengkapi sesuai dengan band-band yang akan dipancarkan atau digunakan. Jadi kalau tidak dilengkapi maka dia seperti itu tadi. Hasilnya ya wattnya juga tidak rata. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah untuk bagaimana cara kita memprogram radio ini. Oke teman-teman, kita akan coba untuk memprogram radio ini. Bagaimana dengan manual ya. Kita coba untuk program repeater dulu aja ya. 434 400. Ya, kita coba repeater ini. Kita cari dulu. Ini resipnya ya. Kita coba cari tune-nya. Tune-nya kita masukin dulu. CTSS tadi. Di mana CTSS di bawah ya mungkin ya. Sebentar teman-teman, kita cari CTSS. Nah ini CTSS-nya. Kita rubah ke 88,5. Oke, sudah dirubah ke 88,5. Oke, pencet menu lagi. Sekarang kita cek di ini CTSS sudah benar ya. Oke, sekarang kita cek di offsetnya. Kita cari menu offset atau direction. Kita cari ya. Kita cari. Nah, ini dia. Ini tadi mana? Nah, offsetnya di 4000 ya teman-teman, di 4000 kita coba masuk ke offset. Dia 2 garis blank berarti 04 00000. Oke, 4000. Udah, sekarang masuk ke shiftnya minus. Kita rubah ke minus. Oke. Jadi ini nggak bisa untuk program crossband teman-teman, terbukti dari tadi di direction offsetnya itu hanya 2 digit ya, nggak bisa kita menggunakan untuk crossband radio ini di manual. Tapi kalau mungkin menggunakan kabel ke komputer mungkin bisa ya, tapi kalau manual nggak bisa. Oke, saya juga nggak bisa praktek karena ini juga nggak ada programnya, kita tidak disertakan program untuk mengetes di komputer. Oke. Kita coba repeater yang kita sudah buat. Kita sudah cek ya. Nggak masuk ya. Mungkin powernya kecil. Kita naikin power dulu. Ya, karena di UHF ini powernya nggak terlalu besar, middle juga nggak apa-apa, bisa, nggak masalah. 5 watt middle-nya. Coba ya. Memang repeaternya nggak hidup teman-teman. Repeaternya nggak hidup ya, jadi nggak apa-apa. Yang jelas sudah berfungsi ya ini tuh. Berubah anunya. Berubah frekuensinya dan tone-nya hidup ya. Nah, cara menyimpannya adalah dengan menu, kita pilih memory channel ya. Memory channel. Ntar kita coba cari memory channel. Di mana ya teman? Itu tuh kelewatan. Nah, ini memory channel. Kita masuk ke menu. Kita cari yang belum ada tulisan CH-nya. Semuanya sudah ada tulisan CH-nya ya. Waduh. Ya udah nggak apa-apa, kita timpa aja nomor 1. Transmitting memory. Berarti harus ada 2 kali ya teman-teman. Oke, saya coba keluar dulu ya.
Saya coba pencet memorinya. Mana? Oh, bukan itu, ini ya. Channel mode. 001. Nah kan, dia belum bisa berubah. Frequency mode. Jadi kita masuk lagi ke memory mode tadi. Kita simpan dulu receive memorinya. Aduh, sorry. Memory channel. Transmitting memory. Aduh, sorry teman-teman. Jadi ini kayak boveng ya. Jadi kita masukin kayak boveng. Jadi kita keluar aja dulu. Kita keluar. CTSS sudah tetap. Cuman yang kita hilangkan adalah yang direction sama offset. Berarti ini bisa crossband teman-teman ya. Frequency. Bisa crossband. Dari manualnya bisa crossband. Oke, kita coba dulu ya. 0. Ini karena saya baru juga saat ini saya coba, makanya kita sama-sama mencoba ya. Offset. Saya isi 000. 0. 0. 0. 0. Oke, Confirm. kemudian shift-nya kita off-kan. Shift-nya kita off-kan. Oke, sudah clear off. Ini kita pakai middle, kemudian kita pakai middle nggak apa-apa ya. Kemudian kita masukin dulu ke memory channel. Dia akan menginput receive memory dulu ya. Nah, itu dia. Nah, Memory channel. dia akan menginput receive memory. Transmitting memory. Salah ini. Kita del dulu ya kalau begitu. Memory channel. Kita del ya. Karena ini bermasalah, kita del dulu channel 001. Delete channel. Oke, kita kosongin. Sekarang kita mau masuk ke memory channel lagi. Kita masuk ke situ. Kita pilih ya. Memory channel. Pilih nomor 1. Ini ya sudah kedip-kedip nomor 1. Kita pilih, terus kita oke. Receiving memory. Receiving memory. Sudah benar ya. Sekarang kita keluar. Kita ganti 430 400. 4. 3. 0. 4. 0. 0. Oke, sudah. Sekarang kita memory channel lagi. Kita timpa channel satunya. Memory channel. Kita oke lagi. Transmitting memory. Oke, sudah teman-teman. Sekarang kita simpan tadi sudah. Sekarang masuk ke memory channel. Oh, bukan itu, ini ya. Channel mode. Nah, channel mode. Nah, masuk ya. Jadi sudah masuk di 001. Apakah bisa kasih nama? Kita lihat menunya. Apakah ada menu nama? Nggak ada teman-teman. Di sini nggak ada menu nama. Nggak ada. Oke. Sekarang kita akan bikin frekuensi crossband. Apakah bisa? Kita hapus dulu channel 2. Channel 2 ini saya akan membuat Channel. frekuensi crossband. Confirm. Nah, ini Delete channel. oh, salah. Delete channel. Ini kita sudah 002 sudah hilang ya. Langsung lompat 3 ya. Oke. 1. Kita masuk ke VFO dulu teman-teman. Frequency mode. VFO dengan tombol ini, kita masuk ke VFO, tombol cancel atau tombol home ini, masuk ke VFO. Kita input misalnya sekarang di frekuensi AU91 145 960. 0. Ini adalah receive-nya. Receive-nya, kemudian tune-nya, Menu. kita cari tune-nya ya. Nah, tune-nya tadi adalah CTSS. Dia di 67. Kita cari di 67. Oke, 67. Udah masuk CTSS-nya 67. Sekarang kita simpan dulu untuk receive-nya. Jadi ini kayak boveng ya. Nah, kita pindah ke Memory channel. channel yang masih belum ada CH-nya nih. Aduh, sorry. Nih ya, nomor 2. Oke, kita oke. Receiving memory. Dia mengatakan receiving memory. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita isi transmit memorinya. Jadi 4
35. 5, 2, 5, 0. Oke, sekarang kita simpan lagi Menu. ke channel 002, kita timpa. Kita oke lagi. Memory channel. Kita oke lagi. Transmitting memory. Dia nyebutkan transmitting memory. Jadi sudah jadi crossband. Sekarang kita masuk ke channel mode. Kita pencet ini, home. Channel mode. Oke, sudah masuk channel mode. Kita lihat memori 1. Ini tadi memori 1 ya, 434 400. Kemudian memori 2 145960. Ketika kita pencet, dia akan langsung pindah ke UHF ya. Kita lihat ya. Nah, dengan tune. Ya, dengan tune-nya sekaligus. Oke teman-teman, jadi itu caranya kita buat crossband di radio ini. Cuman sayang, kita nggak bisa kasih nama ini. Karena di sini menu namanya ada nggak ya? Kita cari dulu ya, setelah kita masuk ke memory channel. Apakah ada di sini name? Biasanya kalau yang Bopeng kemarin itu ada. Langsung ada name. Bisa kita masukin nama ya. Nggak ada ya teman-teman. Atau any name ini apa ya? Kita coba dulu apa ini any name. Tadi ada sempat ada any name, ini apa ya? Oh enggak, ini kayaknya saya coba dulu ya. Apakah kalau yang nggak bisa teman-teman, ini cuma sampai 60 berarti bukan. Bukan, kalau any name itu dia tidak akan sampai segitu ya. Apakah betul sampai 60? Kita coba cek dulu channelnya yang ada di sini. Kalau sampai 60 berarti bisa diganti ya. Kita coba dulu. Kita lihat, nggak sampai. Bukan berarti itu tadi ya, itu berarti bukan. Ini sampai 48 aja, bukan. Jadi bukan ini. Oke. Kita tetap kita cari dulu teman-teman ya, sampai ketemu. Oh, nggak ketemu. Sudah sampai di sini, nggak ada. Sudah terakhir tadi, nggak ada. Oke, nggak ada teman-teman. Jadi kesimpulannya nggak bisa kasih nama, tapi bisa ngisi frekuensi crossband dan bisa ngisi juga frekuensi direct, duplex, simplex. Itu sudah bisa kita isi secara manual di layar atau di HT ini ya. Cuman sayangnya kita nggak bisa buat nama atau memberikan nama di layarnya ini. Jadi apa adanya, misalnya kita hidupkan seperti ini, ya memori 1 kita turun panah, ya seperti ini, frekuensi, memori 2 frekuensi juga. Jadi kita nggak bisa kasih nama. Jadi mungkin kalau pakai komputer dengan program yang ada di sini, mungkin bisa kita kasih nama ya, seperti itu teman-teman. Oh ya, lampu tadi belum dicoba ya. Aduh, ketinggalan. Nanti saya diprotes. Nah, ini radio. Pertama kita coba radio dulu teman-teman. Sebelum saya tutup nih, ada yang ketinggalan. Aduh, kadang-kadang ketinggalan juga ya. Kadang-kadang kita ketinggalan karena mau buru-buru selesai karena kepanjangan. Suaranya asik, enak. Jadi suaranya enak teman-teman. Oke, kemudian tadi tombol yang bawah ya ini ya. Bukan. Ini lampu, ternyata yang tombol bawah lampu. Lampunya tidak terlalu terang, tapi cukup ya, cukup. Tadi radio yang ini ya, tombol yang di bawah PTT persis, ini radio. Start mungkin agak lama, kita pencet ya, mungkin ini ya. Oh bukan, ini Moni. Moni itu open square. Berarti start yang ini. Kita coba. Ya betul, start UHF. Jadi dia ada tulisannya UHF, hanya UHF berarti. Kalau yang lain ya nggak bisa ya. Oke, kita cari. Saya misalnya frekuensi apa ya? Yang saya mau rubah. Ntar. Saya pingin misalnya
ya ini aja. Ini kan dia nanti keluarnya harusnya 435 250. Jadi ini harusnya keluarnya nanti 435 250, tone-nya 67 GTSS. Kita coba aja. Kita coba ya. Saya mancar agak jauh sedikit. Kita 6. Kita cari. Oke, kita coba untuk scan radio ini. Seperti biasa tadi kita pencet menunya dulu. Ini kita pencet lama ya. Oke, search. Ini saya akan transmit dengan radio ini di frekuensi AU91. Kita lihat. Nah, dekat baru bisa ya, di belakang nggak bisa ya. Benar ya teman-teman, 435 250. Dia scan juga, tone-nya 67. Oke? Oke, apakah di VHF bisa? Kita coba aja. Ini kan tulisannya UHF. Apakah VHF bisa apa enggak? Kita coba tes. Ini short ya. VHF itu kan di IW86 ya. Nah, ini aja. Kita coba. Nggak mau. Ya. Dia nggak mau teman-teman. Error. Ya, error dia. Nggak mau teman-teman kalau untuk yang radio ini nggak mau dia, error. Oke, kita coba bandingkan dengan Quanseng tadi ya. Quanseng juga punya menu scan. Saya akan mancar di sini. Ini ada tune apa pun. Tune-nya mungkin tadi masih sama 67. Di 145 saya mancar. Ini Quanseng saya akan coba hidupkan menu scan-nya, function, kemudian FC, scan. Kita transmit. Tapi error ya. Kurang dikit. Tapi bisa dia di VHF ya. Kita coba lagi. Sampai dia benar-benar scan-nya sesuai ya. Kita coba aja. Ya, sebenarnya hampir mendekati teman-teman. Ini udah 449992 ini udah deket sekali dengan ini 145 ya. Jadi kesimpulannya nih, Quanseng bisa, VHF bisa, UHF bisa ya. Nah, sekarang kita coba tes lagi nih. Yang lain ya. Ini juga ada menu scan. Kita coba scan. Oke, kita ulangi. Scan lagi ulang. Ini di VHF ya. Apakah Wirecom bisa nge-scan? Bisa teman-teman. Tapi code-nya beda ya. Frekuensi udah oke, tapi anunya beda. Kita reset aja. Saya coba lagi. Oh ya benar ya, 67 ya. Benar, bukan 885 tapi 67 benar dia. Benar. Bisa. Bisa scan. Bisa nyekan di VHF juga. Jadi ada yang mengatakan apakah bisa nyekan di VHF? Ternyata Wirecom bisa. Kemudian yang ini juga bisa. Ya, Quanseng. Ternyata yang ini nggak bisa karena memang dia langsung tertulis di sini teman-teman, lihat ya. Kita coba ya sekali lagi, saya hidupin. Ketika saya menghidupkan menu search-nya, dia langsung UHF gitu. Kalau yang lain-lain nggak ada tulisan UHF atau apa, dia pokoknya nyeken aja gitu ya. Oke, itu dia yang bisa saya review. Kayaknya udah nggak ada yang ketinggalan ya. Untuk semuanya, radio sudah, kemudian scan sudah, kemudian apa lagi ya, audio sudah, memori sudah, kemudian antena udah kita cek, resip sudah, kemudian apa lagi ya tadi, modulasi sudah. Oke, kayaknya udah komplit. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai
WRW UV88 ya, yang baru saja selesai kita otak-atik radio ini. Dan kalau saya lihat sih ya, untuk receive di airband bagus ya, suaranya oke. Untuk airband saya dengarkan tadi suaranya bagus. Kemudian radio juga kita, Langkah Ahsan Hendra di ajang ini harus terhenti di perempat final usai kalah. suara bass treble-nya enak untuk radio, speakernya oke. Kemudian kualitas modulasi mikrofonnya standar ya, tapi masih lebih besar daripada radio-radio Quanseng atau Baofeng yang lama-lama ya, UV5R, UV berapa R ya. Ini masih bisa lebih kencang yang untuk WRW UV888 ini ya. Tapi kalau kita sandingkan dengan Wercom WR88 Plus Spot Radio belum bisa ya, karena untuk sampai saat ini ya seperti itu ya. Wercom nggak tahu kenapa kenceng banget modulasinya. Kemudian kekurangannya, kelebihannya powernya full di VHF gede banget, 11 watt, bahkan di 150 14 watt ya. Di Rapi juga masih 10 watt, 11 watt ya. Cuman sayang di UHF high-nya dia hanya 7 watt. Tapi di UHF low-nya naik lagi ya. Bisa berapa watt tadi itu? 12 atau 10 watt atau 13 watt tadi ya. Gede banget di 260 ya. Tapi di 350 ya turun lagi seperti itu ya. Jadi ya wajar lah. Tidak bisa semuanya mau flat rata 10 watt, nggak bisa. Pasti naik turun seperti itu biasa ya. Tapi bagi Anda yang mungkin bekerja di VHF, ini radio powerful. Cuman ada cumannya. Setelah kita review tadi, resipnya memang agak sedikit kurang ya. Dibandingkan dengan Redel kemarin DL202, 2022 maksud saya, ini masih di bawahnya. Tapi untuk kualitas speaker oke. Untuk artinya untuk modulasi masih lumayan ya. Untuk kualitas receive dari airband-nya oke, bersih ya teman-teman, receive airband-nya. Kemudian ya seperti itu teman-teman. Di sini fasilitasnya seperti standar radio yang lain. Cuman kembali lagi pada Anda, harga mempengaruhi kualitas ya. Jadi harga mempengaruhi kualitas. Jadi memang radio ini tidak seperti Wercom dan yang lain-lainnya, tapi dia powerful juga ya, 10 watt. Baterainya juga gede. Ya, kalau dari belakang sih saya mengingatkan kepada Fastcom ya, Fastcom atau seperti Escom FC10 Pro, kayak gini modelnya ya. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, memang semua sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Anda perlukan yang ini untuk powerful, bisa Anda gunakan. Silakan Anda cari radio ini. Tapi kalau Anda memang hanya menginginkan erek yang bagus, ya silakan Anda cari radio selain UV 888. Tapi kalau Anda ingin radionya powerful, ini untuk transmit aja, yang lain untuk receive, wah ini saya recommended sekali. Terutama buat teman-teman yang mau mancar di VHF, ini gede banget ya. Termasuk besar ini ya. Apakah sama dengan nanti selain yang saya pegang ini, saya nggak tahu juga. Karena yang namanya radio itu antara yang kita review dan nanti yang satunya lagi itu belum tentu sama teman-teman. Bisa saja yang saya review ini bisa sampai 13 watt, 10 watt, 11 watt. Bisa saja nanti setelah itu ada radio satunya lagi yang di VHF-nya itu hanya 9 watt, 8 watt, tapi di UHF-nya juga sama, 18, 19, hampir imbang. Karena itu seperti itulah, jadi ada sesuatu yang memang penyetelan itu tidak sama. Tapi paling tidak dia mendekati 10 watt. Sekali lagi, sesuatu yang terbaik adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Tapi kalau Anda memang seorang kolektor ya, kolektor itu nggak pandang bulu. Kalau kolektor itu nggak pandang bulu mau radionya bagus, mau radionya nggak bagus. Kalau dia memang suka mengkoleksi radio, dia akan beli. Ya, apapun itu. Itu kalau kolektor. Dan itu bisa bernilai kalau memang barangnya itu sudah langka ya. Tapi kalau masih banyak, ya mungkin biasa-biasa aja Anda lihat. Tapi begitu barangnya sudah nggak ada, Anda pasti lihat itu suatu area yang berharga atau bernilai. Jadi sekarang kembali ke teman-teman semua ya.
Memang ini review kita panjang sekali, selalu dibilangi panjang ke sana kemari, tapi ya itulah, kita menjelaskan apa adanya supaya Anda bisa menerima informasi sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga Anda bisa menentukan, memilah-milah mana yang Anda butuhkan. Anda butuhkan power besar, atau Anda butuhkan receipt, atau Anda butuhkan audio yang bagus, atau Anda butuhkan sesuatu yang semuanya di tengah-tengah. Jadi itu silakan Anda pertimbangkan. Saya hanya memberikan yang ada sehingga Anda bisa mengolahnya, Anda bisa memikirkan dan menentukan pilihan sesuai yang terbaik. Sekian saya dari saya, yang Charlie itu yang Kindia Sulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri, bye-bye.